Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non-reguler semester 3, NPM 7420120079. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haji Yani Nur Aini, SHMH, dan Bapak dosen Dr. Muhammad Randy Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima hukum pidana lanjutan. Bentuk keempat, penganjur atau ultiloking, yaitu orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Yang ketiga, pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bentuk kelima, medlivedke atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua hal bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan limitatif, yaitu berupa kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pemindahan untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu pertama, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pasal 232 ayat 3, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, yaitu di dalam pasal 57 ayat 3. Untuk pasal tambahannya sesuai yang tercantum dalam pasal 10 sub B. Yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja, dipermudah, diperlancar beserta akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi, oleh karena itu ada kritik dari Profesor Muljanto dan Profesor Omar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan kealpaan corpus del neming, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang pertama, A memberi gunting kepada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan pura-pura kehilangan sebuah kunci, sehingga yang ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan A berusaha membantu B untuk menyekat jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian review pertemuan kelima yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.